Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Pengasih, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang perintah dasar Linux. Perintah yang pertama adalah pwd. Pwd berfungsi untuk mencari path dari direktori atau folder yang Anda gunakan saat ini, atau sederhananya adalah direktori aktif. Kita sedang bekerja di mana, maka kita bisa mengajukan dengan menggunakan atau menuliskan pwd. Selanjutnya, komen cd. Komen cd digunakan untuk menjelajahi file atau direktori di Linux. Misalnya, cd spasi public_html. Maka saya masuk ke folder atau direktori public_html. Perintah cd spasi titik-titik digunakan untuk kembali ke direktori sebelumnya. Atau kita bisa menggunakan cd spasi min untuk kembali ke direktori home. Selanjutnya, materi tentang ls. ls merupakan perintah dasar untuk melihat konten atau isi direktori. Kita bisa menggunakan ls min a untuk melihat isi direktori dan menampilkan file-file yang tersembunyi. Kita juga bisa menggunakan ls min l atau al untuk menampilkan daftar file dan direktori yang memuat informasi secara detail, misalnya hak akses, ukuran file, dan pemilik. Sebagai contoh, di bagian bawah sendiri yang saya blok ini, nama foldernya ada public_html. Pemiliknya adalah haki. Kemudian hak akses filenya adalah ini yang saya blok, dr, wxr, dan seterusnya. Baiklah, kita lanjutkan ke materi cat. Cat kita gunakan untuk menampilkan output atau menampilkan isi dari sebuah file. Kita masuk ke direktori public_html, di public_html, kemudian kita akan mencoba membaca file index.html. Cat spasi index.html. Kemudian kita enter. Kita lanjutkan materi cp. cp kita gunakan untuk menyalin file. Contohnya cp index.html kita salin menjadi index2.html. Kita lihat menggunakan ls. Kalian bisa melihat file sebelumnya hanya ada index.html. Kemudian kita copy, kita salin menjadi index2.html. Selanjutnya mp. mp biasa digunakan untuk move atau memindah, atau juga bisa digunakan untuk rename atau mengganti nama. Misalnya mp index2.html menjadi aboutme.html. Enter. Kemudian kita ls. File sebelumnya adalah index2.html, kemudian berubah menjadi aboutme.html.
sebelumnya index2.html dengan perintah mp index2.html berubah menjadi body.html. Selanjutnya mkdir. Mkdir adalah perintah untuk membuat direktori baru. Misalnya, kita memerlukan direktori baru bernama video. Kita tekan enter, kemudian kita ls, maka kita bisa melihat ada direktori baru bernama video. Kita juga bisa membuat direktori lebih dari satu dengan cara mkdir, tuliskan nama direktori pertama, kemudian bisa ditambahkan nama direktori yang lainnya, misalnya audio, kemudian misalnya dokumen, kemudian picture, dan seterusnya. Kemudian kalian tekan enter, kemudian ls. Kita sudah berhasil membuat direktori lebih dari satu pada saat yang bersamaan. Misalnya mp3, audio, dokumen, dan picture. Selanjutnya adalah rmdir. Rmdir fungsinya untuk menghapus direktori. Namun, rmdir hanya boleh digunakan untuk menghapus direktori kosong. Kita baru saja membuat direktori, yaitu direktori audio, mp3, dokumen, dan picture. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan menghapus direktori tersebut. rmdir audio. Kita ls, audionya sudah hilang. rmdir picture. Kita ls, picture-nya sudah hilang. Kemudian kita akan mencoba menghapus direktori beserta file yang ada di dalamnya. Contohnya, saya akan memasukkan file di dalam direktori dokumen, cd dokumen, dan saya akan bikin satu file di direktori dokumen tersebut, misalnya biodata.txt. Tekan enter, kemudian kita kasih nama, misalnya tulisan, kemudian kita simpan, Ctrl X, kemudian tekan J untuk menyimpan, dan enter. Nah, ls, di dalam dokumen sudah ada file biodata. Nah, kita akan menghapus folder atau direktori dokumen yang berisi file biodata tersebut. Kita kembali ke direktori sebelumnya. Perintahnya adalah cd spasi titik. Kemudian perintahnya adalah rm spasi min r. Kita akan menghapus direktori beserta file yang ada di dalamnya. Spasi dokumen. Kemudian kita tekan. Kemudian kita lihat lagi. Nah, sudah hilang direktori dokumen beserta file-file yang ada di dalam dokumen tersebut. Selanjutnya, materi tentang touch. Perintah ini memungkinkan kita untuk membuat sebuah file tanpa kita harus menggunakan aplikasi editor. Misalnya, saya akan membuat file bernama kontak me. Maka perintahnya adalah touch kontak me. Saya tekan enter, kemudian saya
sudah masuk kontak me.html. Bedanya dengan kalau kita menggunakan Pico Editor adalah kalau kita menggunakan Pico Editor, maka kita akan masuk ke editor dan bisa mengisi ataupun tidak mengisi file tersebut, kemudian baru kita keluar. Kalau kita menggunakan Progeny, kita tidak perlu masuk ke dalam aplikasi editor, tapi kita langsung membuat sebuah file dengan ekstensi tertentu. Selanjutnya yaitu chmod. Kemarin kalian sudah membuat user directory yang bisa diakses websitenya melalui server Bismart 1. Kemarin kalian memasukkan chmod 755 public_html. Nah, kita akan mencoba perintah chmod tersebut. Misalnya, kita memiliki satu file bernama kontakme.html. File tersebut di sini berwarna hitam. Nanti file tersebut ketika kita rubah aksesnya menjadi penuh, nanti file ini akan berubah, nama file ini akan berubah menjadi hijau. Kita lakukan chmod 777 kontak, kemudian kita tekan enter, kita ls. Nah, kontak ini sudah berubah menjadi warna hijau. Chmod 777 adalah hak akses penuh terhadap sebuah file atau folder yang memungkinkan user dalam grup dan pengguna lain bisa mengakses dengan penuh dari mulai membaca, menulis, dan mendiskusi. Kita bisa lihat menggunakan ls main.al. Tekan enter. Kita lihat di bagian kontaknya. Kalian bisa lihat di situ strip. Ini menunjukkan kalau dia sebuah file. Kalau sebuah directory, maka depan sendiri adalah D. Kemudian di belakangnya, 3 huruf di belakangnya adalah hak akses user atau pemiliknya atau haki. Itu tertulis RWX, read write eksekusi. Kemudian 3 di tengah itu adalah hak akses user dalam grup yang sama dengan haki, bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi. Kemudian di bagian terakhir RWX juga, artinya pengguna yang lain juga bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi. Kemudian kita masuk ke perintah ping. Perintah ping digunakan untuk mengecek status konektivitas komputer kita ke server lain. Misalnya, kita saat ini menggunakan server Bismart 1 dan kita akan mencoba mengecek konektivitas ke server Google. Ping google.co.id. Statusnya adalah connect. Kita bisa menghentikan menggunakan Ctrl C, Ctrl C. Itu untuk ping. Kemudian ada wget. Wget ini kita gunakan apabila kita ingin mendownload atau mengunduh file dari internet. Sebagai contoh, misalnya saya akan download aplikasi Putih. Kita memerlukan alamat lengkapnya. Kita tulis wget
kemudian kita tuliskan alamat lengkap buktinya, kemudian kita tekan enter. Ini proses download sampai dengan 100%. Kita bisa lihat ls, di situ sudah ada aplikasi putih yang terdownload. Kemudian perintah yang lain contohnya adalah perintah echo. Perintah echo ini digunakan kalau kita ingin menambahkan teks ke dalam sebuah file. Sebagai contoh, ls, kita bikin dulu folder bernama dokumen. Kemudian di dalam folder dokumen kita membuat materi yang tadi, biodata. Nah, biodata.txt itu masih kosong, belum ada isinya. Kita cek masih kosong. Nah, kita akan mencoba untuk menyisipkan teks ke dalam file biodata.txt. Sebagai contoh, misalnya echo, kemudian kita tuliskan halo, saya baru belajar perintah dasar Linux. Kemudian kita tuliskan nama file yang akan kita tambahkan teks ini, misalnya biodata.txt. Kemudian kita tekan enter. Sekarang kita cek isi dari file biodata tersebut. Cek biodata.txt. Nah, kalian bisa melihat awalnya ketika kita chat tidak tampil. Sekarang kita chat sudah tampil. Halo, saya baru belajar perintah dasar Linux. Oke, kita lanjutkan. Ada perintah dasar yang lainnya, yaitu finger. Finger ini kita gunakan untuk mengetahui username atau user yang sedang aktif di server. Nah, pada saat ini yang aktif hanya saya, tidak ada satupun siswa multimedia yang sedang aktif di server tersebut. Mungkin kalian pada saat saya bikin tutorial ini, kalian sedang mengerjakan PTS Bapak Ibu guru yang lainnya. Demikian materi dari Pak Haki. Semoga yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa kalian coba biar kalian paham. Terus jaga kesehatan, jaga stamina, tidak perlu pergi kemana-mana kecuali bisa atau urusan yang penting. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.